Halo semuanya. Suaraku dengar nggak? Shalom, kedengaran. Oke. Yuk sebelum kita dengar firman, kita doa terlebih dahulu ya. Doa lagi tidak apa-apa lah ya. Bapak kami bersyukur Tuhan, sore ini kami boleh beribadah bersama. Terima kasih buat setiap kesempatan yang kau berikan kepada kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang terus berbicara, kau yang beracara dalam kehidupan kami. Supaya setiap firman boleh menjadi benih yang subur dalam hati kami. Dan kami boleh membagikannya kepada banyak orang Tuhan. Dan kami juga boleh bawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepada kami dalam tangan-Mu. Semua yang percaya berkata, amin. Nah, sore ini aku akan nyampein tema yang berjudul Agent of Change. Nah, apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak artinya? Mbak Mita tahu nggak Mbak Mita? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Agent of Change ini artinya agen perubahan. Nah, yuk kita mau baca di Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Nah, siapakah agen perubahan itu? Nah, ya jawabannya kita semua, pastinya kita semua. Kita semua ini adalah agen perubahan, teman-teman. Jadi, kita ini perlu berubah agar hidup kita ini sesuai dengan Kristus. Hidup kita sesuai atau serupa dengan Kristus. Jadi perubahan yang kita lakukan ini perlu sebuah action, tidak hanya sekedar wacana atau rencana, tetapi harus diimbangi dengan aksi yang harus kita aplikasikan nantinya dalam kehidupan kita. Perubahan memberikan sensasi atau sesuatu yang baru ketika kita belajar untuk melakukan sebuah perubahan. Melakukan perubahan artinya belajar sedikit demi sedikit, bertahap, tidak bisa langsung, seperti mengubah pola kehidupan kita. Dan saat kita belajar untuk berubah, pasti kita akan merasakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Nah, perubahan dilakukan secara terus-menerus, teman-teman. Jadi perubahan itu tidak hanya dilakukan cuma sekali, tetapi perubahan itu dilakukan berkali-kali atau secara kontinu. Seperti yang terjadi pada dunia ini. Kalau kalian amati, sekeliling kalian sekarang sudah berubah semuanya. Benar ya? Kota Semarang sudah semakin berkembang, sudah semakin maju. Ada banjir kanal, ada air mancurnya. Semuanya sudah berubah. Jalan-jalan sudah bagus, sudah diaspal. Banyak jalan tol ya, jalan tol Trans Jawa. Nah, semuanya terus berubah, teman-teman. Nggak mungkin dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan, nggak mungkin. Nah, begitu juga hidup kita. Kita harus lakukan perubahan secara kontinu, terus-menerus update apa yang perlu dirubah dari dirimu. Keadaan aja berubah, masa kita nggak berubah? Nah, maka rubahlah hidupmu sebelum kamu dipaksa berubah oleh keadaan. Karena kalau keadaan yang mengubah akan lebih menyakitkan. Misalnya kalian kalau makan itu lemak-lemak. Nah, kalau makan babat, kalau makan gajeh-gajeh. Nah, itu kan kita tahu nggak sih ya teman-teman ya. Jadi ya kalau kita pengen sehat ya maka rubahlah pola makanmu. Nah, mungkin bagi teman-teman untuk merubah pola makan itu tidak mudah. Karena apa? Karena itu adalah hal yang kita sukai.
kita merubah pola makan menjadi sehat, misalnya kita makan sayur, kita makan buah, nggak makan lemak, nggak makan makanan yang tidak sehat, itu akan sangat sulit teman-teman buat untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita mau mencobanya, pasti kita akan bisa teman-teman, asal ada niat dan usaha. Nah, kemudian next slide. Nah, apa saja yang perlu kita rubah dalam kehidupan kita? Yang pertama ada perkataan yang salah. Nah, yang pertama kita harus merubah perkataan kita yang salah. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, kemudian menyakitkan, menyudutkan, menghakimi, dan lainnya masih banyak lagi teman-teman. Itu semua hanya akan memperkeruh suasana dan hanya akan menambah masalah. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena ketika kita memperkatakan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang negatif, kita akan mendapatkan hasilnya atau kita akan menabur, kita akan mendapatkan resiko dari apa yang kita katakan. Nah, perkataan itu sangat besar kuasanya. Maka hati-hatilah dalam menggunakan perkataan. Perkatakanlah yang baik, perkatakan iman, memuji sesama, jangan menghakimi sesama kita. Jadi kita harus latih perkataan kita teman-teman setiap hari, mulai dari kita memuji diri sendiri, kemudian kita juga bisa memuji keluarga kita mulai dari orang-orang terdekat. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kita bisa memuji diri kita sendiri, kita bisa memotivasi, jangan kita malah menganggap remeh diri kita sendiri, jangan menghakimi diri sendiri. Nah, itu tidak bagus teman-teman. Jadi, ucapkanlah setiap hari itu perkataan iman. Nah, kalau teman-teman misalnya baru ngaca di depan kaca, nah, perkatakan itu perkataan iman. Aku kuat, nah, aku ganteng, aku cantik. Nah, kalian bisa katakan hal-hal yang positif pada dirimu dan kalian percaya tidak percaya itu akan terjadi teman-teman. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau percaya ya tetap dicoba ya. Nah, lebih baik kita memperkatakan iman, kita memberi pujian, kita beri apresiasi, kita beri komen yang positif kepada sesama dan juga kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya mereka merasa diberkati dan senang. Daripada kita menghakimi, daripada kita gosip, daripada kita menjelekkan orang lain. Nah, lebih baik kita berubah dulu perkataan kita yang salah. Sebelum berkata-kata, alangkah baiknya kita berpikir terlebih dahulu. Jangan langsung ceplas-ceplos, wah, itu bahaya teman-teman, bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Nah, kemudian di Amsal 15 ayat 1, aku bacain aja. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, jadi hati-hati. Perkataan yang buruk, perkataan yang negatif akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan amarah. Jadi ya, maka kita harus rubah perkataan kita. Walaupun sulit ya teman-teman. Kadang aku juga ya orangnya ceplas-ceplos. Ngomong itu nggak pakai mikir. Nah, tapi mulai dari sekarang aku juga belajar dari renungan ini teman-teman, kita belajar bersama bahwa perkataan itu sangat penting, perkataan itu sangat besar kuasanya. Jadi jangan sembarangan kita ngomong, jangan sembarangan ceplas-ceplos. Nah, jangan sampai perkataan kita itu menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Nah, mungkin kalau dipukul itu lukanya fisik ya teman-teman kelihatan. Tetapi kalau kita mengucapkan sesuatu, nah itu yang luka itu hatinya teman-teman. Jadi perkataan ini tidak kelihatan, tetapi dampaknya sangat besar.
dampaknya bisa sakit hati. Nah, ini lebih bahaya daripada kita saat sakit fisik, yang sakit kelihatan. Nah, kemudian saat berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang harus kita lakukan adalah jawaban yang lemah lembut, jawaban yang damai, yang membuat rukun. Sedangkan kata-kata yang keras jangan kita keluarkan, kata-kata kebencian atau permusuhan jangan kita keluarkan. Saat ada orang marah, ya kita harus meredam amarah orang itu. Jangan sampai kita juga terpancing. Terkadang Tuhan memproses kita dengan mempertemukan ke orang-orang yang tidak kita harapkan. Karena apa? Karena supaya kita bisa belajar untuk menghadapi orang dengan berbagai karakter. Misalnya, aku saat di sekolah dulu ya. Nah kan aku nggak suka sama orang yang nggak sabaran. Nah saat membuat tugas kelompok, nah itu gurunya itu membuat kelompok yang isinya orang-orang tidak sabaran teman-teman. Jadi wah aku merasa apa ya? Ya merasa nggak seneng lah, nggak nyaman gitu saat ngelakuin kerja bareng, saat nugas bareng itu nggak nyaman rasanya. Karena ya aku nggak suka sama orang nggak sabaran gitu. Jadi ya Tuhan proses aku melalui yaitu dipertemukan dengan orang-orang yang nggak sabaran. Sukanya nyusu-nyusu. Nah, padahal deadline-nya juga masih lama. Nah, seperti itu teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah mengalaminya. Nah, kemudian contohnya adalah tentang kisah Daud, Nabal, dan Abigail. Abigail dengan perkataannya sendiri dapat mencegah Daud yang hendak membunuh Nabal, suami dari Abigail. Karena Daud ingin membalaskan sikap dan perkataan Nabal yang kasar dan jahat. Nah, ayatnya ada di 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 33 aku bacain. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nah, Abigail ini jadi petengah teman-teman. Melalui perkataannya, simpel ya. Nah, ketika Daud ingin membunuh Nabal, dan Nabal ini kan jahat ya. Jahat dan kasar, suami dari Abigail. Ketika Daud ingin membunuh Nabal, Abigail ini bisa meredam amarah dari Daud dengan perkataannya. Terbukti akhirnya Daud menyadari kesalahannya yang telah merencanakan pembalasan sekejam itu. Kita harus memiliki perkataan yang baik dan penuh kasih teman-teman. Perkataan yang tidak membangkitkan amarah, tetapi perkataan yang dapat meneduhkan dan menenangkan hati orang lain. Jadi mari kita bersama-sama belajar buat ubah perkataan yang salah dalam diri kita. Ya meskipun ini sulit, tetapi ya usaha teman-teman. Aku juga belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, yang kedua, hal yang dapat kita rubah adalah karakter. Nah, ada beberapa sifat buruk yang harus kita perangi, seperti egois, mementingkan diri sendiri, ambisi, angkuh, sombong, iri hati, benci, cemburu, kemudian suka berselisih, bertengkar, menuduh, menyalahkan orang lain, kedengkian, perasaan tidak suka terhadap orang lain, pemarah, kemudian mudah menyerah, mudah tersinggung, cepat putus asa. Nah, kita harus mengubah teman-teman karakter yang buruk dalam diri kita. Hanya kita yang tahu apa karakter yang buruk dalam dirimu. Coba renungkan karaktermu yang masih buruk itu apa. Nah, tugas kita ya rubah karakter kita. Yang pertama itu niat teman-teman. Kita harus punya niat untuk berubah. Kalau kita dari awal nggak punya niat, kita nggak punya semangat, pasti akan sulit untuk merubah karakter kita.
Aku pun juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Ketika aku merubah karakterku yang buruk, nah itu tidak mudah, teman-teman. Banyak mengalami proses, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami cobaan. Tetapi ketika kita terus berusaha, kita terus semangat, tidak berhenti di tengah jalan, Tuhan itu memampukan, teman-teman, dan akhirnya ya bisa merubah karakter yang buruk itu bisa selama kita mau dan berserah kepada Tuhan. Jadi ya kita harus melawan karakter yang buruk itu. Jangan kita terus turuti yang buruk, jangan. Jadi kita harus memiliki buah-buah roh dalam hidup kita. Jangan ada karakter yang buruk, tetapi adanya karakter buah roh yang ada dalam hidup kita. Karena karakter sangat menentukan, teman-teman, dalam kehidupan kita. Nah, lanjut yang ketiga, yang harus kita rubah adalah cara berpikir yang salah. Pikiran yang sia-sia, pikiran negatif, mudah cemas, takut, gelisah, dan lainnya, pikiran yang buruk pokoknya. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu yang ingin kita kerjakan. Semua berawal dari pikiran. Semuanya berawal dari pikiran. Nah, kalau dari awal kita pikirannya sudah negatif, dari awal kita pikirannya sudah buruk, pasti nanti yang kita kerjakan juga akan buruk, teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita perbaiki pertama adalah cara berpikir. Yang pertama kita perbaiki adalah cara pikir kita, cara pandang kita. Kalau kita biarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, ya maka kita melakukannya juga buruk, sama seperti yang yang kita pikirkan. Nah, jadi maka taklukkanlah setiap pikiran yang jahat, setiap pikiran yang buruk ya. Jadi taklukkan. Caranya dengan firman Tuhan. Allah juga selalu memikirkan yang baik tentang kita. Nggak mungkin Allah memikirkan sesuatu yang jelek tentang kita, nggak mungkin. Dia memikirkan segala sesuatunya yang baik bagi kita. Aku bacain di Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, jelas. Jadi, rubahlah pikiran kita, teman-teman. Sebagai agen perubahan, kita harus berubah cara pikir kita. Menjadi cara pikir yang positif, cara pikir yang baik. Jadi, serahkanlah pikiran kita kepada Kristus, supaya kita dapat memandang dan menilai segala perkara itu sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Kita nggak melihat dengan cara pandang manusia. Kita tidak melihat dengan cara pandang dunia. Tetapi kita sudah berubah menggunakan cara pandangnya Tuhan Yesus. Nah, itu akan sangat berdampak, teman-teman, ketika pikiran kita sudah berubah, pikiran kita jadi baik, pikiran kita menjadi positif. Pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Jadi, kalau teman-teman masih sering berpikiran buruk, masih sering berpikiran negatif, maka bacalah firman. Karena firman itu akan mencuci otak kita, akan merontokkan hal-hal yang buruk yang ada dalam hidup kita. Meskipun kalian nggak mudeng, tetap baca aja, teman-teman. Dulu aku juga gitu sih. Awal-awal SD itu mulai baca firman, aku nggak mudeng, tetapi aku lakukan secara terus-menerus setiap hari, hingga akhirnya jadi kebiasaan. Hingga kalau nggak baca firman itu rasanya ada yang aneh. Nah, teman-teman juga bisa mencobanya di rumah. Nah, kemudian next slide. Nah, kita juga patut bersyukur, teman-teman, pada hal yang tidak dapat kita rubah. Apa itu? Yang pertama, keadaan. Nah, keadaan kan kita nggak bisa merubahnya ya, teman-teman, hanya Tuhan. Nah, kita tidak dapat merubah sebuah keadaan yang sedang terjadi.
keadaan yang terjadi sekarang ini dalam kehidupan kita nggak bisa merubahnya. Sekalipun keadaan sedang sulit, buruk, kurang menyenangkan, ataupun keadaan yang bagus, senang, gembira, nah itu nggak bisa kita ubah teman-teman. Misalnya keadaan yang buruk kita ubah jadi keadaan yang baik. Itu juga sebaliknya. Dari keadaan yang baik kita ubah jadi keadaan yang buruk. Nggak bisa teman-teman. Tetapi yang hanya bisa kita lakukan adalah bersyukur dengan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi kita sampai menyalahkan Tuhan. Sekalipun keadaan teman-teman sedang sulit, sedang buruk, kurang menyenangkan, ataupun kalian sedang menghadapi pergumulan, tantangan, ataupun proses, tetaplah percaya pada firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita, teman-teman. Jika kita tetap setia melakukan firman Allah, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 9. Aku bacain. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kita, teman-teman. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan keadaan kita saat ini. Apapun keadaanmu saat ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kita punya Tuhan. Kuncinya setia dan mengasihi Tuhan selalu, teman-teman. Nah, juga bersyukur itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua adalah hati orang lain. Nah, kita juga nggak bisa merubah hati orang lain. Hati kita dapat kita ubah, tetapi hati orang lain tidak bisa, teman-teman. Kita hanya dapat mengubah hati kita. Mengapa demikian? Karena bukan dengan memaksa kita dapat membuat hati yang lain berubah, melainkan dengan kesaksian hidup. Jadi, merubah hati itu tidak gampang, teman-teman. Nggak semua kita bisa melakukannya. Sulit, sangat sulit. Hanya sentuhan Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang lain atau menggerakkan hati orang lain. Contoh seperti di atas, seorang istri yang merindukan perubahan terhadap suami, dimulai terlebih dahulu dari perubahan dirinya. Nah, jadi kalau kita ingin mengubah hati orang lain ya, hati kita rubah dulu. Hati kita rubah dulu, maka ketika orang melihat hati kita, otomatis mereka akan berubah, teman-teman. Pasti. Kalau dia melihat hati kita baik, dia melihat hati kita bersinar dengan terang Tuhan, pasti dia juga akan ikut berubah, teman-teman, hatinya. Tidak keras seperti yang dahulu. Nah, jadi ya bersyukur buat hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang tadi pertama ada keadaan, yang kedua hati orang lain. Nah, yang ketiga adalah masa lalu. Masa lalu. Kita juga tidak dapat merubah masa lalu. Mungkin masa lalu kita buruk, wah, masa lalu kita penuh dosa, sangat kelam, sangat pahit, merugikan banyak orang, menyakiti hati banyak orang, menyedihkan, menyakitkan, mengecewakan. Nah, mungkin masa lalu kita dulu seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ya pesanku sih, yang lalu biarlah berlalu, teman-teman. Jangan kita pikirkan lagi. Masa lalu jadikan sebuah pembelajaran. Kita harus segera bangkit, kita harus segera lari, kita kejar Tuhan, dan jangan pikirkan yang lalu. Karena apa? Kita tidak bisa kembali lagi dan perbaiki masa lalu. Jadi ya jangan disesali yang udah terjadi ya. Biarlah terjadi. Tugas kita ya pergi dan jangan berbuat dosa lagi seperti masa lalu. Seperti kata Tuhan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Jadi ya, kalau masa lalu kita buruk ya, jangan diulangi lagi sekarang. Kalau masa lalu kita menyakiti orang ya, jangan dilakukan lagi. Jadikan masa lalu itu pembelajaran, jadikan masa lalu itu pengalaman.
kita harus segera bangkit, kita harus move on, kita hampiri tahta Tuhan. Nah, jadi pandanglah ke depan dan berjalanlah bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada pemulihan, teman-teman. Rasul Paulus berbicara tentang hal ini, supaya kita melupakan semua yang kurang baik itu. Ayatnya di Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Nah, jadi itu, lupakan apa yang di belakang, ya segeralah bergerak maju ke depan. Siapkan dirimu untuk bergerak ke masa depan. Jadi, belajar dari masa lalu itu perlu, teman-teman. Tetapi jangan sampai kita menyesali, kita berlarut-larut dalam kegagalan kita yang dahulu. Ya, yang lalu biarlah berlalu tadi, teman-teman. Hidup ini adalah sebuah proses dan belajar. Yang perlu adalah kita mengarahkan diri kita kepada keselamatan sempurna dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan selalu baik bagi kita. Itu, teman-teman. Next slide. Nah, penyebab tidak adanya persatuan. Nah, kalau teman-teman sadar, tiga hal tadi yang karakter, cara berpikir, dan perkataan, tiga hal ini adalah yang sebenarnya menjadi penyebab tidak adanya persatuan, teman-teman. Kalau kita tidak merubahnya, kalau kita tidak merubah tiga hal ini, yaitu karakter, cara berpikir, dan perkataan kita, tidak akan terjadi persatuan. Aku berani jamin, teman-teman. Kalau kita tidak rubah tiga hal ini, yang tadi aku sudah bahas pertama, karakter, cara berpikir, dan perkataan, tidak akan terjadi persatuan, teman-teman. Kalian boleh coba. Kalau karakter kalian buruk, cara berpikir kalian buruk, dan perkataan kalian buruk, nggak mungkin terjadi persatuan, malah adanya perpecahan. Karena karakter yang buruk aja, ya misalnya karakter buruk ketemu karakter buruk. Nah, itu tidak akan menghasilkan persatuan, teman-teman. Justru akan menghasilkan pertengkaran, menimbulkan sebuah masalah yang baru. Kemudian cara berpikir. Nah, cara berpikir yang buruk, jelas kita akan melakukan sesuatu yang buruk juga. Nggak pernah kita berpikirnya buruk, kita melakukannya baik. Nggak akan mungkin. Ketika kita berpikir buruk, pasti ya yang kita lakukan juga buruk. Dan perkataan. Nah, kalau perkataan kita buruk, pasti akan menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Dan itu yang akan menimbulkan pertengkaran dan memancing amarah orang lain. Nah, jadi ya maka kuncinya kalau kita ingin bersatu, kita sebagai agen perubahan, sebagai agent of change, ya rubahlah tiga hal ini, teman-teman. Rubah karakter kita, rubah cara berpikir kita, dan rubah perkataan. Ini tugas pertama kita sebagai agen perubahan, ya kita rubah tiga hal ini yang penyebab tidak adanya persatuan. Ubah tiga hal ini, karakter, cara berpikir, dan perkataan. Berawal dari pikiran, perkataan, dan karakter, ketiga tersebut bisa membuat persatuan yang indah, teman-teman. Kalau dipadukan, berawal darinya pikiran, kalau pikiran kita buruk, pasti juga akan buruk. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin satu hati, ya pikirkan yang baik, maka kita juga akan melakukan yang baik. Setelah kita berpikir baik, maka akan menimbulkan perkataan yang baik. Nah, setelah perkataan yang baik, akan menimbulkan juga karakter yang baik. Nah, jadi rubahlah tiga hal ini, teman-teman. Dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada kesatuan hati. Next, tugas agen perubahan selanjutnya. Tugas agen perubahan selanjutnya setelah ada satu hati adalah mendoakan tiga hal yang tidak bisa kita rubah, yaitu keadaan, hati orang lain, dan masa lalu. Tidak cuma sampai setelah bersatu, tugas kita selesai, teman-teman. Tidak. Agen perubahan mempunyai tugas setelah bersatu. Setelah bersatu itu kita tetap jadi agen perubahan. Status kita masih tetap agen perubahan. Nah, tugas kita adalah mendoakan tiga hal
yang tidak bisa kita rubah, yaitu keadaan, hati orang lain, dan masa lalu. Tadi 3 hal yang juga aku sudah bahas. Nah, sebenarnya kalau kalian sadar, ketika kita sudah bersatu, kita berdoa, nah pasti aku yakin ketika kita berdoa bersatu hati, aku yakin Tuhan akan melihat doa kita, teman-teman. Nah, di mana 2, 3 orang atau lebih berkumpul, berdoa bersatu hati, Tuhan hadir di situ. Nah, ini harus kita lakukan. Kita berdoa untuk keadaan. Mungkin keadaan sekarang masih pandemi. Nah, kita doakan teman-teman. Setelah kita satu hati, kita kompak, nah berdoa buat keadaan sekarang supaya Tuhan pulihkan. Karena ketika kita berdoa satu hati dengan tujuan yang sama, dengan visi yang sama, maka Tuhan akan lihat itu. Bisa saja Tuhan berubah pikiran, wah pandemi dihilangi langsung, nah kan bisa. Tetapi semua hanya seizin Tuhan. Tugas kita cuma bisa berdoa, teman-teman. Kemudian setelah itu, yang bisa kita rubah adalah hati orang lain. Nah, ketika kita berubah, dimulai dari diri sendiri ya. Ketika hati kita sudah berubah, pribadi kita sudah berubah, maka orang lain juga akan melihat kita. Maka dia juga akan berubah. Seperti drama tanggal 24 kemarin, yang Natalan kemarin datang. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika si gosip sudah bertobat, ya sudah bertobat, maka teman-teman yang lain otomatis akan mengikuti ketika melihat dia sudah berubah. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri teman-teman. Hati kita harus kita rubah dulu. Nah, setelah kita bersatu hati, kita doakan orang lain, misalnya kita mau bawa jiwa kepada Tuhan. Nah, misalnya pertama kita ajak, orangnya nggak mau. Nah, tetapi ketika kita berdoa bersatu hati, kita pergumulkan orang itu, Tuhan aku mau bawa jiwa, Tuhan aku mau bawa jiwa buat anak muda. Nah, ketika kita terus berdoa, maka bisa saja Tuhan gerakkan hati orang yang ingin kita bawa ke gereja, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Dahsyatnya tugas agen perubahan, tidak mudah. Dan kemudian yang terakhir, kita harus mendoakan masa lalu. Masa lalu teman-teman. Jadi setelah kita bersatu, kita juga doakan masa lalu. Ya yang lalu biarlah berlalu. Kita nggak usah urus yang lalu-lalu, yang kelam, yang menyedihkan, yang buat kecewa nggak usah, kita tinggal aja, kita fokus ke depan. Nah, setelah kita bersatu, doakan masa lalu. Supaya masa lalu ini nggak terulang. Supaya masa lalu ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Kalau kita satu hati, pasti Dia sediakan rancangan yang terindah bagi kita, teman-teman. Next slide. Nah, ini syarat menjadi agen perubahan. Syaratnya, yang pertama harus memiliki kesatuan dengan Kristus. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Nah, yang pertama, memiliki kesatuan dengan Kristus ini seperti kisah Ayub, teman-teman. Aku juga belajar dari kisahnya Ayub. Dia juga sangat bergaul karib dengan Tuhan, hingga dia nggak melakukan dosa sama sekali, dia sangat taat kepada Tuhan. Ketika keadaannya buruk, ketika keadaannya sedang tidak baik-baik saja, dia pun tidak menuduh Allah, dia pun tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia justru bersyukur dengan keadaan yang dialami saat itu. Semua hartanya diambil, dan dia dalam posisi yang terendah waktu itu. Dan dia tidak menyalahkan siapapun. Keadaan pun dia tidak salahkan, apalagi Tuhan. Dia tidak berani menyalahkan Tuhan. Karena dia apa? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Benar-benar bergaul karib. Jadi Ayub bisa kita teladani, teman-teman. Ini orang yang luar biasa. Nah, kita pun juga harus memiliki kesatuan dan memiliki keintiman dengan Tuhan, teman-teman. Gak cuma Ayub yang bisa, kita juga bisa. Kalau kita mau, kita baca Alkitab, kita berdoa, renungkan firman-Nya, lakukan firman-Nya, kita pasti bisa. Hanya orang percaya dan orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa menjadi agen perubahan.
Karena agen perubahan adalah sebuah tugas yang besar, tugas yang mulia yang harus kita kerjakan. Ketika Dia sudah memberi kita kepercayaan sebagai agen perubahan, maka lakukan teman-teman. Tuhan sudah beri kepercayaan kepada kita dipilih jadi agen perubahan ya lakukan. Kita bersyukur, kita punya tanggung jawab. Lakukan agar Tuhan itu senang melihat kita sebagai agen perubahan yang bisa mengubahkan dan mempersatukan umat Tuhan. Nah, jadi kuncinya yang pertama adalah memiliki persatuan dengan Kristus. Nah, kita harus bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan. Maka itu akan mengubahkan segalanya dalam kehidupanmu. Yang kedua, syaratnya adalah memiliki kerendahan hati. Nah, kita harus memiliki kerendahan hati. Seperti di Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita harus memiliki kerendahan hati, teman-teman. Dalam segala situasi, kita juga harus rendah hati. Saat keadaan kita di atas, saat keadaan kita di bawah, kita harus memiliki kerendahan hati. Saat kita bertemu orang yang unik mungkin ya, unik, yang tidak kita harapkan, ataupun kita bertemu dengan orang yang baik, orang yang kita harapkan, nah, tetap kita harus rendah hati. Nah, kerendahan hati akan mengalahkan sifat atau karakter buruk yang masih dimiliki oleh anak Tuhan. Milikilah prinsip yang selalu sabar dalam menghadapi apapun. Ketika kita bertemu dengan tadi orang-orang yang unik, jangan hadapi dengan emosi atau hadapi dengan sabar, teman-teman. Hadapi dengan rendah hati. Kita harus ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, teman-teman. Jadi, yaitu kalau kita bertemu dengan orang-orang yang keras, ya jangan juga hadapi dengan keras. Aku punya perumpamaan, teman-teman, seperti batu dengan air. Ketika batu itu ketemu dengan batu, maka akan terus gesekan. Keras sama keras ketemunya akan keras. Tetapi kalau batu ketemu air, lama-lama batu itu akan rapuh, teman-teman. Nah, milikilah prinsip seperti itu, teman-teman. Batu dan air. Nah, kalau orang lain batu ya, kita jadi air. Jangan sampai kita juga jadi batu, teman-teman. Tetapi kita harus jadi air secara terus-menerus ya. Nah, maka kita perlahan-lahan juga akan bisa mengubahkan orang, teman-teman. Karena batu itu akan terkikisnya sama air. Ketika dia tambah keras, wah kita tambah sirami terus. Kita siram terus, ya lama-lama dia akan runtuh juga, teman-teman. Nah, persatuan tidak hanya dilakukan pada lingkungan gereja saja, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, komunitas, dan lainnya, teman-teman. Bahkan juga bangsa kita menuliskan dalam Pancasila, dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak hanya Tuhan yang menyuruh kita untuk bersatu, teman-teman, tetapi negara saja juga menyuruh kita untuk bersatu. Dengan banyaknya keanekaragaman budaya, bahasa, adat, juga sifat-sifat orang Indonesia yang dimiliki negara kita, persatuan menjadi sebuah hal yang indah bila berhasil dilakukan. Kita harus bersyukur punya negara yang aman, yang damai, yang bersatu hingga saat ini. Ingat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Next slide. Cara cepat aja nih. Nah, ciri-ciri persatuan pasti ada buah roh di dalamnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ketika kita bersatu, pasti ada buah roh, teman-teman. Tidak mungkin ketika kita bersatu, hawanya perang, hawanya tawuran, hawanya marah. Enggak ada, teman-teman. Kalau kita bersatu, ya udah, pasti ada buah roh. Isinya ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Enggak ada ketika kita bersatu, isinya malah ribut sendiri, kita egois, kita sombong, enggak ada. Kalau ada persatuan, pasti ada buah roh. Itu cirinya, teman-teman. Nah, kita pun juga sama sebagai agen perubahan secara pribadi. Dalam diri kita harus ada buah roh. Karena ketika tidak ada buah roh, maka sifat buruk itu akan datang, teman-teman. Jadi maka penuhilah hidup kita dengan buah roh. Supaya kita juga bisa menularkan buah roh ini ke teman-teman kita yang lain. Itu, teman-teman.
Next slide. Nah, ini yang paling penting. Apa hubungannya agent of change dengan U for Unity? Apa hubungan agen perubahan dengan U for Unity? Nah, jadi hubungannya aku jelasin ya teman-teman. Kesatuan atau unity harus diawali dengan yang namanya perubahan di diri kita terlebih dahulu. Aku ulangi, kesatuan harus diawali dengan namanya perubahan dari diri kita terlebih dahulu. Tuhan telah memilih kita sebagai agen perubahan. Karena apa? Karena Dia percaya kepada kita bahwa kita semua ini bisa, kita semua ini memiliki potensi untuk mengubahkan keadaan dan menjadi dampak bagi banyak orang. Perubahan semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Dan ketika satu orang berubah, maka akan banyak orang juga berubah karena melihat satu dampak yang luar biasa dari orang yang berubah. Jadi ketika kita mulai menjadi agen perubahan, maka akan ada sesuatu yang besar yang telah Tuhan siapkan dan Dia akan perlengkapi kita dengan kuasanya yang dahsyat. Tidak hanya sampai di situ, ketika kita berhasil menjadi agen perubahan, tugas kita adalah merubah orang yang belum kenal dengan Tuhan atau orang yang masih jauh dengan Tuhan. Nah, mungkin kita bisa doakan teman-teman kita yang jarang ke gereja atau mulai jauh dari Tuhan, kita doakan. Ini pentingnya komunitas, pentingnya dari Youth Philadelphia ini, yaitu teman-teman kita saling menopang, kita saling support, apapun keadaan yang terjadi ya kita doakan teman-teman kita, jangan salahkan mereka, jangan hakimi mereka, tetapi justru kita harus dekati, kita harus sirami mereka dengan buah-buah roh. Nah, ketika kita dekati mereka, pasti mereka akan merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kita sebagai agen perubahan, teman-teman. Jadi, mulailah dari dirimu sebagai agen perubahan, kamu ini dipanggil sebagai agen perubahan oleh Tuhan. Nah, dan kita percaya bahwa kita bisa merubahkan semuanya dan membawa persatuan bagi Tuhan, teman-teman. Nah, next slide. Next saja, next. Nah, ini proses bersatu, teman-teman. Jadi, yang pertama dimulai dari merubah diri kita, teman-teman. Proses bersatu yang pertama dimulai berubah dari diri kita masing-masing. Benahi diri kita dahulu, benahi kekurangan kita, benahi karakter kita, perkataan kita, kemudian cara pikir kita yang salah, benahi semuanya. Meskipun itu tidak mudah. Nah, setelah kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan, kita harus memiliki kesatuan dengan Bapa. Tadi bergaul karib dengan Ayub. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Ya kuncinya yaitu memiliki kesatuan dengan Tuhan. Setelah itu kita bisa menularkan kesatuan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian selanjutnya rendah hati. Nah, kemudian yang harus kita miliki adalah rendah hati. Hadapi apapun dengan kerendahan hati, teman-teman. Karena orang yang merendah di hadapan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi barang siapa meninggikan, dia akan direndahkan. Nah, setelah itu terjadilah persatuan, teman-teman. Kita ketika tiga hal ini sudah kita lakukan, pasti ada yang namanya persatuan. Nah, aku tutup dengan sebuah quotes. Quotes yang aku buat dari saat membuat renungan ini, teman-teman. Kesatuan dimulai dari pribadi yang berkualitas. Nah, yuk mari kita berdoa. Bapak, kami datang kepadamu sore ini. Kami anak-anak mudamu Tuhan, kami mau belajar menjadi agen perubahan. Kami mau mengubahkan Tuhan seluruh sikap, seluruh karakter, perkataan, cara berpikir yang buruk, cara berpikir yang salah, ataupun yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau merubah semuanya itu. Dan ampuni Tuhan setiap dosa, setiap kesalahan kami. Tuhan, ampuni semuanya. Kau yang mampukan kami untuk menjadi agen perubahan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya kami bisa membawa persatuan bagi gerejamu, bagi Youth Philadelphia, dan juga bagi
kota ini, juga bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami boleh bersatu hati, kami boleh melayani Engkau sama-sama Tuhan. Kami percaya Kau yang tuntun setiap langkah kami serahkan semua masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau yang menjadikan segala sesuatunya terbaik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancangkan segala sesuatunya buruk Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami dalam kehidupan kami, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan. Kau yang selalu lindungi kami, selalu sertai kami, selalu jagai kami, dan Kau yang berkati kami, apapun yang kami perbuat, Kau yang menjadikan kami berhasil Tuhan dalam segala bidang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat ibadah sore ini yang boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Kakak Dio yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita terus semangat untuk bersatu. You for unity. Ya, pengumuman ya teman-teman. Minggu depan ya kita doakan bersama. Kita akan mulai on-site. Semoga tidak ada halangan sehingga kita bisa kembali kumpul di gereja. Ya, oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan foto dulu. Mari silakan fotografernya. Oke, ayo kita foto. Ayo on cam guys. Cheris. Oke. Yuk kita foto biasa dulu. 3. Oke, bentar. Satu lagi, Philadelphia. Philadelphia. Tuh hilang. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Oke, terima kasih Ibu fotografer yang telah memotret kita. Ya, mari kita akan ibadah kita hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami berdoa agar juga mulai minggu depan bisa ibadah secara onsite dalam atas karunia-Mu. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, juga hati yang terus diubahkan sehingga kami bisa bersatu sebagai tubuh Kristus untuk bekerja Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Memuliakan nama-Mu Tuhan dan dapati setia dengan panggilan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami serahkan semua doa kami akhiri ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, bye. See you tomorrow. God bless you all. Unity. You for unity. You for unity. Yay. Bye.